Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan mereview penjelasan dari beberapa jurnal yang merupakan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja. Baik, untuk jurnal pertama dengan nama Jurnal Informatika STMIK Tulus Cendekia volume 8 nomor 1 2021 dengan judul Penerapan Algoritma Depth First Search atau DFS pada aplikasi game Traffic Puzzle. Abstrak. Traffic Puzzle adalah suatu permainan berjenis kemampuan mengasah otak karena di dalamnya pemain diharuskan untuk mengatur kotak-kotak sedemikian rupa agar mengeluarkan kotak yang dituju menuju tempat yang menjadi tujuan. Algoritma Depth First Search atau DFS yang digunakan pada proses pencarian yang tersedia. Pendahuluan. Kecerdasan buatan disebut juga dengan Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana cara agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. AI sering digunakan untuk mencari penyelesaian atau jalan keluar. Metode pencarian yang telah dikembangkan yaitu metode Depth First Search atau DFS, di mana pada dasarnya metode ini dapat mencari dengan cara menyelesaikan anak nodenya yang pertama sebelum berpindah ke anak node yang selanjutnya. Metode ini dikatakan efektif karena mampu mencari solusi secara cepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metodologi. Metode kualitatif dengan pendekatan observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu masalah yang terjadi. Kemudian dokumentasi atau pustaka dokumentasi adalah metode pengumpulan data berbentuk objek yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang berupa buku, situs, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan game dan metode yang digunakan. Hasil dan pembahasan. Implementasi. Menu login tampilan awal adalah form pertama yang akan ditemui oleh pemain ketika aplikasi dijalankan. Menu pilih level. Dalam menu pilih level ini ada dua cara, yaitu dengan memilih pilihan level pada form utama dan pada menu options submenu level. Ada 5 level yang akan ditampilkan, yaitu Novice, Beginner, Intermediate, Advanced, Expert. Permainan ini dapat memilih level sesuai keinginan. Menu pilihan kasus terdiri dari beberapa pilihan kasus yang akan diselesaikan. Menu permainan dalam form ini yaitu tempat di mana bermain game dengan menggeser. Menu tampilan nilai. Dalam form nilai kita dapat melihat ranking terbaik dalam permainan. Pengujian, proses pembuatan interface program sehingga tampilan dari sistem yang akan dibangun lebih menarik dan mudah untuk dioperasikan oleh pemain, yang di dalamnya terdapat pendeklarasian dengan menggunakan skrip atau bahasa program yang saling terkait sehingga yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya, metode DFS dapat diterapkan dengan baik ke dalam aplikasi permainan Traffic Puzzle sebagai kecerdasan buatan pada sistem yang dibangun sehingga sistem dapat menemukan solusi dari permainan yang dimainkan. Metode ini juga mempermudah dalam proses pencarian karena mencari turunan anak pertama sampai selesai, kemudian pindah ke anak berikutnya dan mencari jarak terpendek. Lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan, dan Informatika atau Manekin. Volume 1 nomor 1 September 2022 dengan judul Penerapan Algoritma STAR menggunakan Grep untuk menentukan rute terpendek berbasis web. Abstrak. Mall Lipo Cikarang adalah pusat perbelanjaan modern di daerah Bekasi, tepatnya di Cikarang. Pencarian rute terpendek yang lebih dikenal sebagai short route dipakai dalam memilih rute di sebuah algoritma STAR. Algoritma STAR merupakan algoritma pathfinding pengembangan dari algoritma BFS atau Breadth First Search. Seperti hanya pada BFS, untuk menemukan solusi, STAR juga dituntun oleh fungsi heuristik. Pendahuluan. Setiap orang memiliki tujuan mobilitas yang berbeda-beda dan memiliki cara tersendiri untuk dapat sampai ke tempat tujuan mereka.
Maka dari itu, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain sangat mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya untuk yang akan dihabiskan untuk dapat sampai ke tempat tujuan. Metodologi. Metode kualitatif. Observasi adalah sistem pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan atau penelitian pada objek yang diteliti sehingga diperoleh data yang akurat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan admin KSP PT Kemuning Persada. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber baik dari buku-buku, makalah, dan bahan kuliah sebagai penunjang sistem informasi penggajian karyawan. Hasil dan pembahasan. Implementasi program pengertian sistem antarmuka adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. Kesimpulannya, permasalahan pencarian rute terpendek untuk mengunjungi tempat seperti Mall Lipo Cikarang dapat diselesaikan dengan penerapan algoritma A*STAR yang berbasis web. Dengan menggunakan metode algoritma A*STAR ini, dapat ditentukan rute terpendek dari sebuah rute perjalanan dengan menggunakan Google Maps. Masuk ke jurnal yang ketiga, Jurnal Sains Komputer dan Informatika, volume 1 nomor 1 Maret 2017 dengan judul Analisis dan Pemodelan Posisi Akses Point pada Jaringan Wi-Fi menggunakan metode Simulate Annealing. Abstrak, peletakan posisi akses point pada jaringan Wi-Fi dalam suatu ruangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kekuatan sinyal yang diterima dari transmitter terhadap receiver. Pada penelitian ini telah dilakukan beberapa simulasi di beberapa ruangan yang diletakkan akses point terhadap receiver. Pendahuluan. Dalam mengakses layanan internet, seringkali diperoleh adanya sinyal-sinyal yang bertumpukan pada suatu area. Sementara itu, di lain area tidak terdapat sinyal sama sekali. Oleh karena itu, penempatan akses point yang tepat agar bisa optimal ke semua pengguna di area tersebut dan bisa menikmati layanan internet. Lanjut, metodologi. Metode kualitatif dengan pendekatan. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan di lokasi dan pengambilan titik sampel di gedung 1 lantai 4 Amik Tunas Bangsa meliputi 5 ruangan belajar mengajar. Hasil dan pembahasan. Perhitungan terhadap parameter-parameter yang dicari yaitu menentukan fungsi evaluasi atau fungsi objektif dari simulate annealing yang dihasilkan dari fungsi jarak, penghalang, ketinggian transmitter, pengguna, tipe dan merek akses point dari hasil pengukuran di lapangan dan melakukan pengujian terhadap satu perangkat akses point yang diletakkan dalam ruangan satu dimensi dengan sistem propagasi line of sight dan non-line of sight. Kesimpulannya, pengujian transmitter berdasarkan parameter, tinggi dan propagasinya terhadap receiver berdasarkan parameter jarak dan RSSI. Kemudian, perubahan jarak akses point dengan receiver memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai RSSI yang diterima oleh receiver. Jarak dan hambatan memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai RSSI yang dihasilkan. Terakhir, perbedaan di antara ketiga jurnal di atas yaitu pada jurnal pertama melakukan penerapan algoritma Depth First Search atau DFS pada aplikasi game Traffic Puzzle dan pada jurnal kedua yaitu penerapan algoritma A*STAR menggunakan Grep untuk menentukan rute terpendek berbasis web. Dan pada jurnal ketiga yaitu analisis dan pemodelan posisi akses point pada jaringan Wi-Fi menggunakan metode Simulate Annealing. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.